Aku kalau mau bicara kita bicara sepanjang lebar pun tidak ada ujungnya, Bang. Kita cari pembuktian. Yesus berkata, Abang cari abang punya orang Islam mana yang bisa menyembuhkan orang di depan orang-orang umat semua. Salam satu Tuhan. sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo, semangat malam. Halo Juma. Halo juga, silakan buka kameranya. Gimana kabar? Baik. Pak Chaplin, apa kabar? Chaplin? Siapa Chaplin? Saya nggak tahu. Kenapa Anda tanya ke saya? Besar juga gajimu ya? Gaji saya besar. Enggak, gaji apa? Aku nggak kentoran lagi, aku udah pensiun dini. Mempelesetkan Alkitab, kau dibayar. Hah? Memplesetkan Alkitab? Anda yang memplesetkan Al-Kutub menjadi Alkitab. Kau itu penipu Juma. Kau itu iblis. Yang nipu itu yang menggunakan istilah-istilah Al-Quran, tapi Diam, tidak kau pas. iblis. Aku tak maunya nyontek. Apa yang dinyontek kitabku? Dia melakukan iblis. Susah kasar ngomong samamu. Iya, makanya. Kau kan cari pencerahan. Kau lah manusia tergoblok. Kalau saya goblok, saya jadi Kristen dong, kayak Anda. Dia melakukan iblis. Kenapa Dajjal Anda kau. senang? Yang Dajjal itu pengikut Kristus. Dajjal kau. Enggak dong. Iblis. Dajjal itu punya gelar Gigitmu. Al-Masih. Muncungmu. Al-Masih itu gelarnya dalam bahasa Anda itu adalah Muncungmu itu Kristus. dia melakau. Penipu Yesus kau. Iblis berpesan kau, hei. agar waspada kepada Iblis. Kristus palsu. Bohong. Sekarang siapa Bohong. pengikut Kristus? Hei, penipu. Kan Anda. Otakmu gak ada. Otakmu di dengkul. Kalau saya tidak ada otak, saya jadi Kristen dong. Makanlah taikmu itu. Kalau saya makan tai, saya jadi Kristen dong. Dia melakau. Dajjal. Kan babi makan tai-nya sendiri, habis itu Anda makan. Anda pemakan Dia tai. melakau Dajjal. Minumlah air kencing onta itu. Biar jangan otakmu. Yang disuruh minum, memasukkan segala sesuatu dalam mulut itu ya, agama Anda, agama saya enggak. Melihat orang dikira sapi, itu namanya salah lihat. Melihat api dikira botol, itu namanya salah lihat. Pelanggaran dia. Pelanggaran dia. Melihat orang dikira Tuhan, itu namanya salah lihat. Menyembah orang dikira Tuhan, itu namanya salah sembah. Melihat penjahat dikira rasul, itu namanya salah rasul. Melihat surat kabar dikira firman, itu namanya salah firman. Bukan begitu Bang lagunya? Jangan emosi, tahan emosi, diskusi baik-baik. Ini ada tema ini, dua arah, agama yang suka kepalsuan. Sudah tahu Tuhannya bukan Allah, ambil nama Allah. Sudah tahu kitabnya bukan Al-Quran, ngambil kata wahyu.
Sudah tahu yang diikuti bukan Nabi Muhammad. Gelar Nabi Muhammad yaitu Rasul diambil. Kenapa orang-orang ini suka kepalsuan? Sudah tahu Al-Quran bukan kitabnya, ambil kata Alkitab. Sudah tahu dia nggak percaya kepada Nabi Isa, ngambil kata Injil. Kenapa agama Anda suka berpalsu-palsu? Kenapa? Kenapa? Goyang sini palsu, goyang sana palsu, goyang-goyang palsu. Tuhannya palsu, kitabnya palsu, surganya palsu, rasulnya palsu, semuanya palsu. Kenapa begitu? Hah? Kenapa? Kenapa suka yang palsu-palsu? Kenapa? Kitabnya namanya Tabiblia. Masuk ke Indonesia dirubah menjadi Alkitab. Tuhannya Theos. Masuk ke Indonesia dirubah menjadi Allah. Kitabnya Apokalistis. Masuk ke Indonesia dirubah Wahyu. Wah, suka yang palsu-palsu. Dajjal. 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 Kenapa ada agama suka berpalsu-palsu? Kenapa? Dajjal. Hei Dajjal. Kenapa Daging ada babi agama haram, tapi kencingnya halal. Berarti kambinglah kencingku. Kencingku lebih baik daripada kencing onta. Katanya agama Dajjal. kasih. Dajjal. Tapi kenapa berpalsu-palsu ria? Dajjal. Istilah-istilah Dajjal. dari Islam dipakai Cuma semua Dajjal. untuk Cuma menutupi menyembah batu hajat aswad. agamanya. Ternyata jurus lawak si Juma batu hitam. Begitu. Batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa ada Nabi si agama suka Juma berpalsu-palsu? modal. Tidak bangkit. Kenapa bisa Dan begitu? Allah SWT tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad. Berarti si Juma menyembah orang di kuburan agama yang suka yang sudah palsu-palsu? jadi tanah. Kenapa begitu? Juma Dajjal. Goyang kiri palsu, habis. goyang kanan Juma palsu, bukan mencari buka pencerahan, belakang tetapi si palsu. Juma adalah penghina yang luar biasa. Hah? Si Juma penghina ulung, Dajjal yang tidak bisa bertobat. Baru-baru menghina, tuduh saya menghina. Si Juma menyembah orang yang ada di kuburan. Menghina lagi, Nabinya modar tak bangkit, tetapi Menghina Yesusku bangkit. menghina lagi, Hai Dajjal, penipu menghina lagi. ulung, Juma. menghina lagi, Saya bangga kepadamu karena kamu penipu ulung. menghina lagi. Agama kasih. Juma penipu hebat. Dia bukan menghina lagi. mencari pencerahan, tetapi dia suka memelintir kebenaran Alkitab. Saya bangga dengan si Juma karena kebohongannya 100%. Menghina lagi. Daging babi haram, kencingnya halal, piye toh? Juma minum kencing onta. Menghina lagi. Onnya luar biasa. Menghina lagi. Aku bangga dengan keoonanmu Juma. Menghina lagi. Minumlah kencing onta terus Menghina lagi. supaya kau tambah pintar Juma. Menghina lagi. Bagus Juma. Ini Syukurlah ajaran kau Kristen. sadar malam ini Juma. Ini ajaran Kristen. Juma Inilah teman-teman. penipu ulung. Juma Tengoklah. Tengok, penipu saksikanlah. ulung. Juma aku bangga Saksikan. dengan semua kebohonganmu Saksikan Juma. teman-teman. Saksikan. Juma Saksikan. penipu ulung. Ini Aku ajaran bangga kasih. dengan semua kebohonganmu Juma. Ajaran kasih. Hebat kau Tengok. Juma. Ajaran kasih. Engkau Tengoklah. pembohong.
Gelar S3 Juma. Teruslah berbohong Juma. Supaya neraka menantimu Juma. Semangat Juma dalam berbohong. Aku bangga dengan kebohonganmu Juma. Supaya nanti kamu mencret. Sama si Juma harus gini. Gak usah pakai nalar. Memang si Juma itu gak ada nalar gitu. Dan Nabi yang sudah mati. Juma, Putus asa kebohonganmu dia. hebat Juma. Putus asa Aku dia. bangga Juma. Kau pembohong yang luar biasa. Iblis suka samamu. Ya putus asa dia. Iblis mendukungmu Juma. Terus berbohong Juma. Teman-teman, Terus Teman-teman, berbohong Juma. dia Aku bangga mengatakan, dengan teman dia bilang gini, iblis mendukungmu Suma. Aku bangga padamu. Aku suka Onta, padamu. Juma. Aku bangga Kecil padamu. onta Berarti itu memang iblisnya dia, vitamin C, iblisnya. Juma. Maju Dia iblisnya. Maju terus kecil onta. Aku dukung Kecil Suma. onta penuh dengan dukung, vitamin C. Suma. Iblis Juma. mendukungmu Suma. Iblis mendukungmu Juma, Suma. sembah patung, Juma. Iblis mendukungmu Suma. Sembah patung, Juma. Iblis mendukungmu Suma. Cuma Dia iblisnya ternyata sembah teman-teman. batu. Dia mengaku iblisnya. Dia mengaku iblisnya. Aku mendukung semua. Iblis mendukungmu semua. Halo Bang. Selamat malam, Hos. Selamat malam Saudara Ferdinand Ginting Sinaga. Mau nanya, Bang. Ya, Agama yang suka kepalsuan ini agama yang mana sekarang, Bang? agama yang suka kepalsuan adalah agama yang sudah tahu bahwa agama di luar agamanya adalah salah. Tapi agama di luar agamanya yang salah itu diambil ajarannya untuk nutupin ajaran agamanya. Jadi ada, adalah- Bang. Ada, Bang, rupanya agama yang salah, Bang. Ada agama yang salah. Ada dong, pasti ada. Kenapa tidak? Bang, coba Bang utarakan agama yang salah, Bang. Oke, baik. Saya tanya dulu, Anda agamanya apa? Saya Kristen, Bang. Oke, baik. Yesus agamanya apa? Yesus nggak punya agama, Bang. Yesus tidak punya agama. Berarti Yesus itu kacau ya? Yesus tidak membawa agama, Bang. Matius 5:20. Coba utarakan, Bang, apa artinya, Bang? Abang nggak tahu. Itu kitab Anda loh. Bang. Nggak tahu. Bang. Ah, Tahu. berarti Anda beragama palsu. Anda palsu berarti. Karena agama Anda sendiri Anda nggak tahu dalilnya. Itu yang saya katakan agama palsu. Pengikut Kristus, tapi nggak tahu kitabnya sendiri. Palsu. Jadi kepalsuan itu Abang berani bertanggung jawab agama saya? Barusan saya buktikan kok. Barusan saya buktikan. Abang berani bertanggung jawab agama saya palsu? Saya tidak mengatakan agama Anda palsu. Di mana saya mengatakan agama Anda palsu? Saya mengatakan ada agama yang suka kepada kepalsuan. Suka kepalsuan. Sekarang begini. Agama Anda didirikan pertama kali kitabnya bahasa apa? Saya nggak ngerti agama, Bang. Palsu berarti. Pengikut palsu berarti. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Masa abang nggak tahu? Agama sendiri nggak tahu, nggak ngerti. Iya, memang saya nggak ngerti agama, Bang. Nah, oke, kitab Anda aslinya bahasa apa? Saya nggak ngerti, udah aku bilang dari awal saya nggak ngerti. Coba Terus Abang kenapa Anda bertanya di sini? Bang, coba Abang utarakan. Anda tidak akan mengerti. Ya, Karena saya Anda hidup dari Kristen, tapi sampai hari ini Anda belum mengerti Kristen. justru Masa karena aku tanya
Asli kitab Anda itu bahasa apa? Anda tidak ngerti. Justru karena itulah Bang, saya ingin katakan supaya saya ngerti. Saya juga tidak bisa membuat orang mengerti orang seperti Anda. Tapi Abang buka room agama yang suka kepalsuan. Berarti Bagaimana saya menjelaskan? Anda sendiri nggak tahu apa-apa. Abang tahu dong tentang agama. Ya, tapi saya lagi berdiskusi dengan orang yang buta. Maka saya ingin tahu. Coba Abang katakan bagaimana tentang keagamaan Nggak itu. nggak bisa karena Anda sendiri nggak tahu agama Anda apa. Jadi jangan buka room agama yang suka kepalsuan dong. Kalau abang-abang Tidak apa-apa. Aku diskusi aja dengan orang yang tahu agamanya. justru karena Anda itu, tidak tahu. Kalau Bahasa abang kitab Anda nggak tahu. kalau abang pengen diskusi tentang agama, setidaknya abang paham dong tentang agama. Begitu juga Anda kalau naik di komal yang lintas agama, setidaknya Anda tahu bahasa kitab Anda itu apa. Justru karena nggak tahu maka saya naik Bang. Saya pingin tahu lebih Bukan di lanjut. sini tempatnya. Kalau begitu ke gereja, tanya pendeta sama pastor. Ya abang buka room agama yang suka kepalsuan. Jadi saya juga pingin tahu dong agama yang mana yang penuh kepalsuan gitu. Iya sudah, bagaimana saya mau menjelaskan kalau Anda sendiri tidak tahu agama Anda apa. Jangan buka room dong agama yang suka Oke. kepalsuan. Jadi saya tanya abang. Saya jelaskan ya. Sekarang saya tanya nih, Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Buka mic-nya, buka mic-nya. Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Buka mic-nya. Dibuka mic, jangan buka mic aja Anda tahu. Halo, Assalamualaikum Bang Zuna. Waalaikum. Katolik Protestan. Mohon maaf Bang Zuna, Islam. Ya Bang, cuman ya hotel. Apa pula kau naik ke sini? Ingin menjebak dia, tapi dia yang terjebak. Ayo, saudara non-muslim naik. Yang muslim tahan dulu, tahan. Yang muslim tahan. Bagaimana? Semangat malam. Udah bisa belum kau jawab cuma tolol, bodoh. Tidak bisa Anda tidak memaki. Enggak, ilmu semesta alam itu udah bisa belum kamu? Ya buka kamera dulu, buka kamera biar tak ajarin gitu loh. Jawab dulu baru apapun pertanyaanmu saya jawab. Ilmu Saya semesta tidak- itu apa? Saya tidak akan bertanya sama orang yang tidak ada ilmu. Buka aja kamera biar tak ajarin. Berarti kamu tolol ya. Nggak bisa Anda tidak memaki gitu. Begitu bencinya kamu, padahal niatku baik. Aku ingin menyadarkan dirimu. Lihat polpen, jangan kau bilang sendal. Lihat gelang, jangan kau bilang sepatu. Anak orang, jangan kau bilang Tuhan. Halo, semangat malam. Sulit kalian ini, sulit. Disehatkan sulit, malah membenci. Diajarin yang baik, malah membenci.
Mau disehatkan malah ngamuk, malah memaki. Semangat malam. Semangat malam. Malam. Katolik, Protestan, Islam. Ini koman lintas agama. Pindah dulu kalau mau diskusi. Tinggal Anda minta dibaptis, baru naik ke sini. Halo, semangat malam Pak Kapten. Ada onde-onde kah? Oh mama. Halo, selamat malam. Malam juga. Katolik, Protestan. Protestan. Buka kamera silakan. Buka kamera. Iya. Nanti settingan. Buka kamera dulu. Halo Bang, salam kenal Bang. Halo. Sebentar. Iya. Ayo Bang, kita diskusi pakai ilmu, pakai diskusi, pakai pemahaman kita sebagai anak bangsa yang punya agama, ya kan gitu. Jangan maki-maki. Ya, saya tidak makan. Abang mau bahas agama saya kan? Agama saya juga boleh, kita dua arah. Agama yang suka kepalsuan kan gitu. Oke, siap. Abang duluan, abang mau bahas abang duluan. Baik. Islam adalah sebuah ajaran yang mengajarkan kemudian kepada pemeluknya untuk berkata jujur terhadap sebuah keadaan. Mengatakan A kalau A, mengatakan B kalau B, mengatakan C kalau C. Islam adalah agama yang percaya diri, punya jati diri, mengajarkan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Kami tidak membungkus diri dengan istilah-istilah agama lain. Karena kami tahu apa yang ada di agama kami adalah sebuah kebenaran, maka kebenaran itu tidak boleh ditutup-tutupi dengan ketidakbenaran. Karena kami percaya agama kami benar, maka kami tampilkan Islam di permukaan tanpa menggunakan pakaian agama lain. Sedangkan yang saya lihat, agama Kristen di Indonesia ini lebih banyak menggunakan istilah-istilah Islam daripada menggunakan istilah-istilah Yunani. Padahal istilah Yunani adalah istilah agama Kristen dari asal mulanya. Kenapa justru kalau ajaran Kristen ini adalah ajaran benar, kenapa ajaran Yunani disembunyikan, lalu yang ditampilkan justru ajaran Islam? Contoh, menyebut kitabnya yang harusnya Tabiblia dirubah menjadi Alkitab, yang harusnya sembahannya adalah Theos dirubah menjadi Allah, yang tadinya kitabnya adalah Apokaliptik dirubah menjadi kitab Wahyu, yang tadinya adalah Evangelia dirubah menjadi Injil, yang tadinya Apostolos diganti lagi menjadi Rasul, dan seterusnya. Ada apa dengan Kristen? Kenapa selalu menutupi ajaran asli dengan menggunakan ajaran Islam? Silakan. Saya mau bertanya sama abang dulu. Tapi abang jawab saja. Nanti abang bertanya, saya jawab lagi. Saya mau bertanya buat abang, agama mana yang duluan di dunia ini dulu? Saya mau tanya abang. Agama mana yang muncul pertama di dunia? Agama mana yang muncul? Yang kita tahu itu agama Ardi. Yang pertama yang kita diperkenalkan agama Ardi. Agama bumi. Lalu kemudian diperkenalkanlah agama Yahudi. Lalu agama Nasrani. Lalu muncul agama buatan manusia bernama Kristen. Lalu muncul agama dari langit bernama Islam. Itu jawaban saya. Anda tinggal bantah, silakan. Menurut saya, Bang To, agama yang duluan yang pertama di dunia itu agama Kristen. Agama Yahudi. Yang mana yang betul? Yahudi atau Kristen?
agama Yahudi tapi Loh. Nah, ini suka kepalsuan. Inilah bukti kepalsuannya. Suka berpalsu-palsu. bukan Iya. zamannya itu zaman Yahudi kan itu munculnya ajaran Kristen toh Bang toh dari kitabnya itu. Kata siapa? Yahudi. Kristen itu agama dari Roma. Dari Roma, Yunani, Kristen itu bukan dari Yahudi. Kalau dari Yahudi namanya Nasorios, Nasrani. Kalau dari Roma, Yunani namanya Kristen Katolik, pengikut Kristus. Beda Bang, beda. Jangan berpalsu-palsu. Yang asli-asli aja. Oke bang. Tapi saya mau bertanya buat abang dulu. Tanya lagi, pertanyaan kedua silakan. Sebenarnya ini abang mau bicara abang mau bicara agama saya, tapi saya mau bertanya abang kalau misalnya agama abang ini banyak orang Indonesia, tapi mereka belajar bahasa Arab banyak tidak mengerti. Misalnya kayak kata assalamualaikum mereka anggap itu sebagai bagaimana ucapan kayak mereka pakai buat hari-hari untuk kasih salam orang segala macam itu menurut saya itu kayak bagaimana tidak masuk akal lah. Ya masuk akal itu yang mana? Yang selamatkan pagi. Kalau menurut saya begini Bang Toh. Kalau bisa ya selamat pagi atau kalau selamat pagi yang Anda selamatkan di situ siapa? Selamat pagi ya, ucapkan salam sehari-hari ya selamat pagi. Iya, yang Anda selamatkan di situ siapa? Itu salam Bang, salam. Ya, yang Anda selamat kalau assalamu alaikum, keselamatan atasmu. Itu doa. Wa alaikumussalam, dan juga atasmu keselamatan. Sama seperti Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum, keselamatan atas kalian. Alaihis salam, dan atasmu juga keselamatan. Sama dengan Yesus. Yesus pernah mengucapkan selamat pagi? Pernah? Begini Bang, itu mengatakan itu saat dia memberikan, dengar dulu Bang. Yesus mengatakan shalom saat dia memberikan Injil kepada umatnya. Tunggu. Saya tanya dulu, apakah Yesus pernah mengucapkan selamat pagi? Tapi dengar Bang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom itu Yesus kalau mengajarkan itu dia memberikan Injil dulu, baru dia tidak pakai dalam sehari-hari begitu Bang. Saya tanya dulu, apakah Yesus pernah mengatakan selamat pagi? Pernah enggak? Nah, tidak pernah Bang Toh, tidak pernah. Tidak pernah. Lebih dulu pengucapan assalamualaikum daripada selamat pagi. Coba abang. Berarti lebih dulu Islam dong daripada agama Anda. Abang lihat kita orang Kristen, kita pernah pergi ke orang, dapat orang di jalan, kita bilang ini apa shalom. Tidak pernah kami mengucapkan shalom saat kita beribadah, kita mengucapkan tertentu. Tapi abang Yesus mengucapkan assalamualaikum tidak lagi ibadah. Karena ketika kami umat Islam mengucapkan kata itu kami sedang beribadah. Kami sedang mendoakan kebaikan, itu ibadah. Sama seperti Yesus. Shalom alaihim shalom. Ya kamu selamat pagi, selamat malam, selamat petang. Kau tahu nggak itu? Kau tahu nggak itu? Saya kasih tahu. Tunggu. Kamu tahu nggak yang kau selamatkan di situ siapa? Ketika kau mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kau tahu apa yang kau selamatkan di situ? Matahari. Kau sedang mendoakan sang putra matahari. Saya jelaskan dulu Bang Toh, dengar dulu saya dulu Toh. Makanya umat Islam itu kalau bisa jangan gunakan itu. Karena itu adalah ucapan doa untuk putra matahari. Kau tahu siapa putra matahari? Kau tahu? Yang kau sembah.
Akulah Yesus sang putra fajar bintang timur gilang merang. Makanya Kristen ibadah hari Minggu, Sunday hari matahari karena menyambut putra dewa matahari. Tuhan Yesus bekerja pada apa? Hari apa? 6 hari. 6 hari terus. Hari Minggu hari ke-7 dia beristirahat. Hari Minggu makanya itu kita orang Kristen tidak berdoa. Kita orang Kristen tidak berdoa setiap hari, Bang. Kalau berdoa setiap hari, kita macam hari Minggu kita berdoa, tapi kita tidak kasih tunjuk buat orang kita berdoa. Kita berdoa dalam hati, kita berdoa. Kita tidak berdoa dalam kayak seperti orang kafir ya. Kita mau kasih tunjuk, kita berdoa segala macam di mana-mana. Oke, sekarang tolong tunjukkan perintah Yesus berdoa di hari Minggu di gereja mana? Coba. Ada? Pada zamannya lah, Bang. Dia mengajar. Kristen itu hari Minggu dia menjembukan kata siapa? Yesus itu beribadah menyembuhkan orang itu di hari Sabat, bukan hari Minggu. Minggu itu hari dewa. Ada alasannya, Bang, ada alasannya. Itulah kalau agama suka palsu-palsu ya begitu. Bukan palsu. Hari Sabat. Kutanya dulu, Sabat itu hari apa? Sabat hari apa? Sabat hari Minggu. Palsu. Sabat itu hari Sabtu. Dalam bahasa Yunaninya Sabaton. Hari Sabtu. Kalau Minggu itu Kiriaki. Apa itu Kiriaki? Hari Dewa Matahari. Kalian hari Minggu ibadah, hari Kiriaki, hari ibadah Dewa Matahari. Makanya kalian Natal tanggal 25 Desember karena tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya putra Dewa Matahari. Oh mama kodongi kamasiana kodong. Oke. Jadi adik. Tapi abang jangan sering. Saya lihat abang kalau mengatakan ayat Alkitab, saya lihat abang tidak kasih kebenaran. Sebenarnya kalau abang mau buat alasannya macam abang buat kita punya Alkitab kayak tidak sama seperti abang yang jelaskan di dalam abang bicara itu, kayak abang kasih palsu begitu. Padahal saya lihat Alkitab tidak begitu. Bagaimana tidak begitu sedangkan sampulnya aja kalian palsukan? Isinya kita orang Kristen ada sejarahnya. Kita semua ada sejarah. Kita tidak bagaimana? Kita orang Kristen punya sejarah. Contoh. Kita punya sejarah itu jelas, Bang. Saya tanya abang dulu, abang punya sejarah jelas atau tidak? Ya jelas lah. Islam itu bersanad dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang Kristen sejarahnya dari Yesus ada enggak? Adalah, Bang. Kita punya jelas. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Bagaimana, Bang? Di mana Yesus pernah mengajarkan kata Kristen, kata pendeta, kata pastor? Di mana Yesus pernah memerintahkan pengikutnya untuk percaya kepada pendeta dan pastor? Ada? Ada. Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Aku beli kalau ada. Ada. Yesus tidak mengenal apa itu pendeta. Yesus tidak mengenal apa itu pastor. Bahkan Yesus tidak mengenal apa itu Kristen. Yesus tidak mengenal apa itu gereja. Kepercayaan saja. Nah, kalau kepercayaan saja oke. Agamamu memang aliran kepercayaan. Iya, Bang. Yesus itu tidak mengenal agamanya Anda. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Filipi. Buku-buku itu buku-buku ilegal. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Mana ada itu, Bang? Buku itu semua sejarahnya ada, Bang. Dalam Alkitab semua ada sejarah, Bang. Sejarahnya nyambung nggak sampai Yesus? Nyambung lah, Pak. Bang. Kasih satu dalil. Di mana Yesus mengenal buku-bukunya Kristen? Lalu Yesus membaca buku Lukas itu di mana? Dengar, Bang, itu murid-muridnya yang itu pada zamannya dia itu ada orang yang menulis buku-buku itu. Itu semua kenyataan itu, Bang. Itu fakta. Dan memang itu
contoh saya kasih contoh. Contoh. Kayak Nabi Musa dia membela laut. Lalu apa sudah pada raja Firaun tenggelam di itu semua mereka museumnya mereka temukan itu semua itu memang kenyataan itu bang. Enggak, itu bukan itu yang ku cerita. Yang ku tanya ini buku-buku Kristen. Musa itu kan bukan di buku Kristen. Benar nih bang, ada salah pengertian dari situ bang. Anda kenapa menerangkan Yesus dari Musa? Yesus mengajar apa yang keluar dari mulutnya, murid-muridnya itu semua ada muridnya juga yang menulis kitab-kitab itu bang. Mereka Di mana di mana kitab Anda itu ditulis pada saat Yesus mengajar? Yang duluan ditulis itu surah-surah Paulus di tahun 48. Tahun 60-an baru muncul kemudian Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Tahun 90-an sampai 110 baru muncul buku Wahyu dengan Yohanes. Yesus mana kenal buku-buku Anda itu enggak. Jarak antara Yesus dengan buku Lukas itu kurang lebih 30 tahun. Yesus sudah tak ada di bumi, baru buku-buku itu muncul. Paulus yang pertama kali ngarang. Lalu kalau tidak ngarang dari mana ilmunya? Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus tidak pernah bertemu Paulus. Yesus tidak pernah bertemu Lukas, Markus. Yesus adalah juru selamat. Dia datang untuk menggenapi. Dia menggenapi itu Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia menggenapi. Bang. Yesus itu juru selamat bagi kaumnya Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kalian ini penumpang gelap. Begini saja bang, abang kalau bicara begitu begini saja. Abang cari, abang punya. Kalau memang betul-betul agama abang itu memang bisa ada mujizatnya. Saya tantang abang. Abang cari, kita cari. Saya punya orang Kristen yang memang betul mempercayai orang Yesus Kristus, dan dia memberikan karunia buat orang-orang yang mempercayainya dan sungguh-sungguh. Terus taat kepada ajarannya. Abang cari abang punya yang bisa menyembuhkan orang. Kita buktikan saja. Saya kalau mau bicara panjang lebar, tidak ada kita mau bicara panjang lebar sampai di mana bang? Abang kita cari pembuktian. Kebetulan Yesus berkata, abang tidak lihat banyak itu pendeta-pendeta rohani, pendeta-pendeta yang banyak yang dapat mujizat dari Yesus. Mereka menyembuhkan banyak bahkan orang Islam pun dia menyembuhkan semua itu. Abang cuma nonton lah di situ. Oke. Yesus berkata, kalau mau bicara kita bicara sepanjang lebar pun tidak ada ujungnya bang. Kita cari pembuktian. Yesus berkata, abang punya orang Islam mana yang bisa menyembuhkan orang di depan orang-orang umat semua. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pada hari terakhir nanti, begini bang, dia menyesatkannya bagaimana bang? Pada hari terakhir nanti banyak orang datang kepadaku memanggil kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau orang Kristen, sekarang saya tanya abang kalau melihat Tuhan Yesus, dari celah mana abang kalau Tuhanku berdosa? Sejak abang lihat dari celah mana Tuhan Yesusku berdosa bang? Yesus tidak berdosa, yang berdosa itu kalian. Nah saya tanya abang dulu, abang punya, nah saya bilang ya, Nabi Muhammad menikah pak, dia punya berapa istri dulu? Dia kurang lebih 10 istrinya. Nah 10 istri itu menurut abang itu bagaimana itu bang? Apanya yang bagaimana? Hebat, dia laki-laki hebat. Istri itu tidak wajar bang. Kata itu siapa? Kata siapa? Kata ajaran saya itu tidak wajar. Kalau berzina boleh? Kita
kita orang Kristen, dalam Alkitab kami tidak mengajarkan, kami dilarang untuk berzina, Bang. Kami orang Kristen dalam Alkitab. Terus bagaimana caranya Anda bersetubuh dengan lawan jenis Anda? Kecuali kita sudah sah menikah. Sahnya dalam agama Anda itu siapa yang mensahkan? Ya lewat kita ke ibadah, pendeta. Ya, siapa yang mensahkan kalian bisa melakukan persetubuhan? Kutanya dulu. Dari siapa? Dari Yesus lah. Di mana Yesus menikahkan kalian, mengkawinkan kalian? Aduh, abang tidak mengerti. Kami berdoa. Berdoa kepada siapa? Kami pergi ke gereja, kami jadi kalau Anda ingin bersetubuh dengan perempuan cuma berdoa. Ayo berdoa. Bersetubuh. Saya tanya abang dulu. Habis berdoa. Gitu. Anda mengatakan di Kristen tidak berzina. Sekarang kamu berasal dari mama, dari ayah. Kenapa mamamu dengan ayahmu bisa disebut suami istri? Siapa yang mengkawinkan? Karena mereka menikah, mereka sah. Siapa yang kawinkan? Siapa yang kawinkan? Siapa yang kawinkan? Siapa yang kawinkan? Jawab dulu. Dari agama kami lah, agama kami. Ya, siapa yang mensahkan? Siapa yang mensahkan mamamu sama bapakmu kemudian suami istri? Yang mensahkan siapa? Yesus Kristus. Matamu. Lalu menurut abang? Siapa pendeta? Pendeta kan? Pendeta cuma berantai, dia cuma berdoa, dia itu kayak. Di mana Yesus datang pada saat mamamu sama bapakmu menikah? Di mana Yesus datang? Kami berdoa. Berarti di Kristen itu cuma menghayal doang sudah bisa bersetubuh. Kami berdoa itu kami berbicara sama Yesus, Bang. Berarti di Kristen itu cuma berdoa kepada Yesus sudah bisa begini. Maksudnya dalam rangka apa dulu, Bang? Maksudnya saya bertanya, kan Anda mengatakan di Kristen dilarang berzina. Oke. Sekarang kalau dilarang berzina, di mana ajaran kawinnya di Kristen? Sahnya itu di mana? Coba tanya mamanya. Mama sama bapak kawin itu yang mensahkan siapa? Diri sendiri. Yesus Kristus, menurut Yesus Kristus yang mensahkan. Bagaimana cerita? Berarti hanya hayalan berarti. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Dalam ajaran kami itu sah. Apa yang mensahkan? Apa yang mensahkan kalian? Siapa yang mensahkan? Dari Alkitab. Dalam firman Tuhan, berarti kalian ini boleh dikatakan anak-anak zina secara legal. Mana ada zina, Bang? Kalau tidak dulu, Bang. Orang yang berzina, saya kasih dulu, Bang. Kalau tidak zina, mengawal dia punya istri banyak, itu orang yang berzina itu. Kalau tidak berzina, berarti ada yang menghalalkan dari Tuhan. Menghalalkan bagaimana, Bang? Ya, enggak tahu kan? Enggak tahu. Mamamu sama bapakmu suami istri, siapa yang mensahkan? Yesus Kristus lah. Apa bilang Yesus? Yesus kapan datang mengkawinkan emakmu sama bapakmu kapan? Berarti kalian ini maaf, kalian ini adalah anak hasil zina. Mending poligami daripada berasal dari hasil zina. Itu menurut ajaran kami, Bang. Menurut ajaran kami. Berarti di ajaranmu, makanya kami percaya itu sah. Berarti di ajaranmu boleh berzina. Tadi kau bilang nggak boleh. Tidak ada kita berzina, Bang. Apa kategori tidak berzina di Kristen? Apa? Karena itu semua tertera dalam Alkitab. Mana? Buktikan kepada saya sekarang. Mana? Di mana Yesus mensahkan perkawinan Kristen? Dalam Injil Alkitab lah, Bang. Di mana? Tunjukkan saya di mana Yesus menghalalkan perkawinan Kristen. Adalah. Di mana tertulis? Kalau tidak ada, kalian adalah anak-anak zina. Saya kan bertanya, mana dalilnya? Kalau kami kan jelas, atiullah
wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemimpin, kepada imam yang ada di antara kalian. Legalitasnya jelas. Sekarang ada enggak legalitas? Ada dalam Dari Injil Yesus, Alkitab. dari Yesus ke pendeta ada legalitasnya untuk mengkawinkan kalian? Ada? Ada lah. Nah, Ada. coba kasih dalil. Aku menikahkan antara Martin dengan Peter. Mana legalitasnya dari Yesus kepada pendeta, Ada dalam- pastor? Dalam Alkitab, dalam Injil dalam Alkitab ada. hayalan saja. Ada itu bang. Di mana? Tunjuk saya, ini belajar Bible dari tahun 2008 sampai hari ini saya belajar Bible. Saya kasih abang mau bukti, abang rekaman Alkitab tidak di situ. Saya kasih buktikan buat orang semua tahu. Ya Kalau abang silakan bilang, Anda buktikan. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan. Tunggu bang, tunggu ya bang. Iya. Pendeta mengkawinkan di gereja. Emang ada legalitasnya dari Yesus? Itu ada dalam Injil Alkitab bang. Urus dulu Bible-nya, ambil dulu. Ambil, saya tunggu. Saya ambil buat abang lihat nah. Ya, Abang tahan Alkitab kami lagi biar abang lihat di situ, biar abang lihat saya kasih buat semua orang. tidak menemukan satu data pun di Bible Yesus memberikan legalitas perkawinan karena saya lihat abang pendeta kasih- dan pastor. Abang membuat Injil, abang memasukkan semua Injil yang abang bicarakan dalam abang punya ini. Injil abang lagi kau bicarakan bawa-bawa, kepalsuan. palsu lagi. Tidak ada kepalsuan bang. Kenapa kau menyebut buku-buku dari Barat itu dengan sebutan Injil? Palsu lagi. Udah Alkitab dipakai, Injil lagi dipakai. Alamak. Halo Om. Halo. Halo Sabar bang, Om. sabar. Halo Om. Oke, sabar bang, sabar. Enggak, saya sapa Omnya. Ini bapaknya ya? Dalam kitab. Om. Di mana? Ayo. Abang dengar nah? Aku dengar. Fika. Dalam Injil Markus 10 ayat 6 sampai 9. Abang buka di situ lah. Silakan baca. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus ada lagi. Tunggu. Itulah yang saya tanya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Dengar ini bang. Kecuali maut. Nah, Itu sekarang sudah tertera dalam Injil. Kita pertanyaan saya, ikuti Injil itu bang. pertanyaan saya, bagaimana bisa dipastikan di Kristen kalau orang Kristen itu sudah dipersatukan oleh Allah, sementara mereka tidak menyembah Allah? Ini tidak. Dengar saya kasih tahu buat abang, nah Yesus dengan Allah itu satu bang. Ya sekarang jangan bahas ke situ dulu, makin berat. Kasih dulu contoh ini kan. Anda kan mengatakan di Kristen tak ada zina. Kita buktikan apa yang disatukan Allah. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ibu dan bapak Anda sudah disatukan oleh Allah? Karena kenapa bisa Anda mengatakan bahwa Allah? Dengar ini bang, ini abang sudah baca dalam Injilnya itu sudah benar itu. Injilnya itu sudah menyatakan makanya kami orang Kristen apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya. Markus 10 ayat 6 sampai 9. Saya tahu. Ada lagi. Tunggu. Yang saya pertanyakan adalah, dari mana Anda tahu kalau mama Anda dan bapak Anda bersatu itu Tuhan yang mempersatukannya? Dari mana Anda tahu? Dari perjodohan lah. Siapa yang mengatakan bahwa seperti itu adanya? Ayo, berarti menurut saudara
ketika mama Anda dengan bapak Anda begini, itu sudah dipersatukan Tuhan. Itu aja syaratnya. Gitu. Dengan mudahnya gitu. Dengar saya kasih tau abang lah. Dengar saya kasih. Apa itu? Dengar ini. Dalam ajaran kami, Tuhan menciptakan seisi dunia dengan makhluk hidup semua itu dengan berpasangan-pasangan, Bang. Saya kasih tahu buat apa? Iya tahu. Makanya kenapa gereja mengkawinkan laki sama laki kalau gitu? Mana ada laki sama laki, Bang? Lama-lama. Makanya saya katanya buat abang lihat itu dalam Injilnya sudah jelas itu, abang. Injil lagi, palsu lagi. Jangan pakai istilah Al-Quran, jangan. Abang buka itu Injil. Evangelion. Makanya saya kasih tahu buat abang. Abang buka itu Alkitab. Abang lihat itu Di Injilnya. Alkitab lagi, Injil lagi. Jangan berpalsu ria. Pakai istilah-istilah Tidak ada palsu, Bang. Dengan mengatakan Injil itu sudah palsu karena Injil itu hanya ada ajarannya di Al-Quran. Di Bible itu Evangelion namanya. Evangelion. Dengar dulu. Tadi abang bilang tidak boleh bersinah. Abang dengar ini saya baca nih buat abang. Nah, di surat 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Dengar saya baca buat abang. Ya. Paulus menulis bahwa seorang istri tidak boleh berpisah dari suaminya dan suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Yang saya tanya bagaimana proses? Pertanyaan saya bagaimana? Sama dulu. Yang saya pertanyakan bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Di Kristen orang itu disebut istri, orang itu disebut suami. Itu yang gue tanya. Jangan samakan Islam dengan Kristen, itu udah pasti beda. Laksana langit dan bumi. Jangan berzina, oke. Lu disebut suami istri itu syarat sahnya apa? Oh, karena sudah diberkati di gereja dan sudah diberkati pendeta. Oke, Yesus pernah mengajarkan tentang itu enggak? Atau kalian bikin aturan-aturan sendiri? Ada enggak aturan pernikahan yang diajarkan Yesus? Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi bila mana Dia, Sang Penghibur itu datang, Dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi jangan Anda menghina nabiku 10 istrinya, tapi sah halal. Iyo cuman 1, tapi sah kagak? Sah kagak? Sah tidak? Istriku istri, suami nabiku istrinya 10 boleh kau bilang, 9 boleh kau bilang, 12, 13, 15, 20, 70, suka-suka kaulah. Tapi kan halal, bos. Dinikahi, bosku. Daripada kau cuman 1 istri, tapi halal gak? Halal, Bang Soma. Yang katakan halal siapa? Pak Pendeta. Ada pengesahan dari Yesus ke pendeta untuk menikahkan, mengkawinkan? Ada? Di mana? Kau ke gereja, ada Yesus mengajarkan kawinkan di gereja? Di mana dalilnya? Di hadapan pendeta, ada Yesus mengajarkan mengkawinkan depan pendeta? Mana dalilnya? Gak ada. Nabiku banyak istri, halal, gak berzina.
Kalian satu istri, halal nggak? Pakai ilmu, jangan pakai palsu-palsu. Ilmu yang penting, bos, bukan kepalsuan. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan, Protestan, Pak. buka kameranya silakan. Ya bos, ini ada tema agama mana yang suka kepada kepalsuan. Silakan. Enggak bang, saya mau nanya doang sih. Hah? Mau, Bosnya, saya nggak ngikutin temanya gitu, mau nanya gitu sama Bang Juma. kenapa nggak mau ikut tema? Baru masuk juga bang. Ya kan baru dimulai juga. Itu tema. Enggak, saya mau nanya, kalau di Islam itu manusia siapa yang ciptain bang? Tuhan, Tuhan. ya. Sama kayak Kristen, Adam sama Hawa juga. Wah, itu bukan Kristen, itu agama punya Yahudi, itu diklaim sama Kristen. Ya itu terserah bang aja lah. Loh, bukan terserah, tidak boleh palsu di sini bos. Temanya kita nggak boleh berpalsu ria. Iya maksudnya itu sama juga gitu, Adam sama Hawa. Kalau agama Yahudi dengan Islam sama, yang Kristen ini yang agak lain kayaknya. Enggak, saya kan mamanya itu manusia diciptakan Adam sama Hawa gitu. Iya, di Islam jelas, Yahudi jelas, di Kristen beda. Tuhannya diciptakan malah. Kalau di Kristen yang diciptakan Tuhan. Ya itu menurut Bang Juma kan Itu menurut Bible abangku. Di Kristen itu Tuhan yang diciptakan. Ya itu pertanyaan saya itu aja bang ya. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak sementara manusia itu diciptakan cuma Adam sama Hawa? Lah Adam mau menikahi siapa lagi? Cuman satu perempuan saat itu. Jangan gila napa? Enggak, aja bang. Ya itulah jawabanku. Jadi maksudnya Bagaimana ada mau nikahi banyak wanita sementara wanita cuma satu? Ini pertanyaan manusia konyol. itu diciptakan berpasang-pasangan kan bang? Betul, berpasang-pasangan. Tetapi kenapa Yesus menjanjikan istri berlipat ganda kalau begitu? Yesus ini berkata, saya tunggu, juga sebenarnya nggak ngerti. tunggu. Yesus berkata, mana itu? Lukas 18 nomor 29-30. Yesus menjanjikan istri berlipat ganda. Sama itu juga tadi bang, saya tonton itu sama si abang yang sebelumnya. Kenapa dia lagi? Yang tadi Setelah yang ini. pernikahan tadi. Yang nikahin kan orang tuanya bang. Loh, ada legalitas orang tuanya. Diberkati di gereja gitu. Nah, apakah ada legalitas dari Yesus? Itu sudah dikatakan diberkati di gereja? Legalitas dibuat gimana bukti? maksudnya bang? Loh, segala sesuatunya itu kan Yesus yang menjadi juru selamat kan? Atau pendeta? Iya, pendeta kan yang menjalankan pemberkatannya bang. Nah, ada perintah nggak dari Yesus ke pendeta? Siapa ngerti juga? Ya nggak ada. Yesus tidak mengenal pendeta, Yesus tidak mengenal pastor, Yesus tidak mengenal gereja. Berarti yang selama ini kalian lakukan tidak sah karena tidak ada ajarannya dari Yesus. Kalau tidak sah berarti anazi. Nggak zina lah bang, kan udah direstui sama orang tuanya. Oh, jadi di Kristen itu orang tua restu udah halal? Ya, udah diberkati di gereja. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Siapa yang memberikan otoritas ke gereja untuk menghalalkan? Memberikan otoritas itu ya pendeta. Pendetanya dapat otoritas dari mana?
Ya kan pendeta itu buat nikahi, buat menikahkan. Iya, dari mana pendeta mendapatkan tugas menikahkan, mengkawinkan? Siapa yang kasih dia wewenang? Ya orang tua yang mau nikah lah. Oh, berarti boleh gitu? Boleh. Jadi sudah halal? Ya halal lah orang-orang tua. Yang menghalalkan siapa? Yang menghalalkan siapa gimana maksudnya? Orang udah nikah ya halal lah bang. Yang menghalalkan siapa? Kan semuanya kan harus ada ajaran dari nabinya. Harus nabinya yang mengajarkan. Seperti di Islam ada perintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada imam di antara kamu. Imam diajarkan syarat sah nikah begini. Ada perintahnya langsung dari Nabi Muhammad. Ada contoh dari Nabi Muhammad. Siapa yang mengikutinya? Halal pernikahannya. Lah pendeta contoh dari mana pendeta? Ya maksudnya kan ini di Kristen kan nikah itu ya, melalui orang tua yang mau nikah bang. Ya, ada nggak otoritas dari Yesus seperti itu? Otoritas dari Yesus gimana maksudnya bang ini? Lah, kan segala sesuatu hukum itu kan harus dari Yesus hukumnya. Jadi maksudnya harus ada Yesus di situ gitu? Enggak, cara menikahkan syarat-syaratnya dibilang sah itu harus dari Yesus. Iya kan dibacain juga Injilnya di situ bang. Pas panikah memang itu kan beda-beda Injilnya. Memang ada seperti itu diajarkan Yesus? Atau dibuat-buat sendiri, gereja buat-buat sendiri, ngarang-ngarang sendiri gitu? Ya nggak ngarang, ada aturan semua bang. Aturan dari gereja aja, dari pendetanya. Berarti gereja dan pendeta yang bikin. Tapi kan sah juga itu di negara Yang kan sah itu. Sahnya di mata manusia, di mata kalian, tidak sah di mata Tuhan. Jadi maksud abang itu sah di negara itu salah gitu? Loh, kan udah aku bilang sah di mata manusia, tapi tidak sah di mata Tuhan. Ya udah, saya mau nanya itu dulu lah. Itu kalau masalah-masalah yang pesantren santri-santri yang dicabulin itu gimana itu yang Islam-Islam itu bang? Mungkin dia mempraktikkan isi Bible. Tapi Islam bang. Ya, iya Islam. Tapi praktik kelakuannya itu sama seperti yang ada di Bible isinya. Kok bisa gitu bang? Ya mungkin karena internet bisa dibaca di mana-mana Bible itu. Nah, maksudnya kalau di pesantren itu yang diajarin itu Bible gitu? Bukan, justru tidak pernah diajarkan. Makanya kami heran. Jangan-jangan mereka baca Bible. Karena di Al-Quran tidak ada. La taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Dilarang. Maksud saya itu buka mata nggak bang Jumanya lihat itu yang kejadian iya, gitu? Saya buka mata. Jadi saya mengatakan jangan-jangan mereka baca Bible ini. Karena di Bible itu aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu bila mana mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum bila mana mereka bersundal. Bahkan ada dikatakan apa di Bible? Marilah kita memuaskan seks sampai pagi sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Jangan-jangan mereka membaca Bible ini, memperhatikan itu, jangan-jangan. Iya, karena mungkin diajarinnya masalah Bible ya. Mungkin gitu. bukan diajarin, tapi mereka mencontohkan apa yang ada di dalam Bible. Di Bible juga nggak ada yang diajarin kayak gitu bang. Loh, ada di dalam Bible Anda kok begitu. Ada. Mau aku tunjukkan dalilnya? Nggak usah bang, soalnya nggak usah takut. Anda takut baca. Kalau mau aku tunjukkan. Karena di pesantren itu dilarang. Hukum Islam itu melarang persinahan. Jangan kau mendekati zina, jangankan berzina, mendekatinya saja dilarang di Islam. Jadi kalau ada yang melakukan itu dan yang bertanya kepada saya niatnya untuk menghujat merendahkan Islam, saya kembalikan ke Anda. Jangan-jangan mereka memperhatikan isi kitab Anda kan gitu. Tapi itu melanggar kan? Itu melanggar. Nah ini yang lucu nih. Nah, melanggar. Yang lucu yang dikawinkan di gereja dianggap tidak melanggar. Padahal tidak ada perintah Tuhannya.
Jadi sesuatu yang tidak Mungkin ada Bang, aturan. tapi saya nggak tahu aja di mana tertulisnya gitu. Ya di mana? Soalnya saya juga belum baca Bible semua gitu Bang. Nah itu dia masalahnya. Tanya aja dulu Pak Pendeta, Pak Pastor, adakah otoritas Anda mengkawinkan laki perempuan? Kalau ada, tertulis di mana? Nah, oke lah, gitu aja Bang sih. Itu aja sih yang saya tanya tadi. Ini Sip. manusia diciptakan berpasang-pasangan, tapi kok nabinya gitu ada 9 istrinya gitu. Daud bagaimana? Istrinya Daud berapa? Kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus. Ya. Istri 100, Gundi 500-an. Salomo istrinya 1000. Kakeknya Yesus. Kok bisa 1000? Yakub 12 istrinya. Kakeknya Yesus. Jadi Yesus itu berasal dari hasil poligami. Iya, Tuhan kami kan Yesus dalam Daud. Ya, tapi kan dia berasal dari hasil poligami. Tuhan Anda. Bukan lah. Di Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Bukan Bang, itu Dalilnya begitu. Mau kayak mana? Baca Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaannya, sperma Daud yang tumpah di istri yang ke-100 berapa? Yesus itu berasal. ya mungkin salah itu yang abang baca itu. Berarti Bible salah ya? Enggak, Anggap yang abang baca itu yang salah. Ya iya, Biblenya yang salah karena saya baca Bible. Pokoknya Tuhan saya nggak menikah juga gitu. Iya, terus dia lampiaskan syahwatnya, nafsunya lewat apa? Ya, ini pertanyaan serius loh. Kenapa Anda menangis? Yesus lampiaskan, dia kan laki-laki normal. Dia lampiaskan nafsunya lewat apa? Dia ke bumi ini kan bukan buat melampiaskan nafsunya, Pak. Tapi dia lapar, dia makan, dia takutan, dia tidur. Masa Dia ke itu? bumi kan buat menurunkan firman Allah gitu. Ya, maksudnya gimana? Ya bukan. Sekarang Tuhan Anda mengatakan tidak kawin. Lalu dia lampiaskan nafsunya lewat mana? Ya kan Yesus belum nikah, Bang. Iya, maksud saya dia pastikan saripati makanan itu kan jadi sperma. Dia tumpahkan lewat mana? Emang Mimpi itu basah. wajib keluar gitu. Laki-laki Semua manusia normal, itu harus laki-laki keluar. normal pasti minimal mimpi basah. Kok mikirnya ke sana, Abangnya? Yesus laki-laki normal atau bukan? Ya normal lah. Nah, normal. Berarti dia lampiaskan syahwatnya melalui apa? Dia nggak dilampiasin, Bang. Loh, berarti dia tidak normal. Normal, emang Ya, kalau yang nggak dilampiasin nggak normal gitu. kalau normal dia minimal mimpi basah loh. Terus saya harus Kristen itu harus tahu gitu Yesus mimpi basah. Ya pikirkan, makanya jangan menganggap Tuhan yang bukan Tuhan. Palsu itu namanya. Tuhan kok mimpi basah? Terus Tuhanmu mimpi basah. Tuhan saya bukan manusia. Terus Alah, Tuhanmu yang manusia. Makanya saya bertanya, dia lampiaskan syahwatnya melalui mimpi basah kah atau apa? Nabi Muhammad nikah. Dia manusia bukan Tuhan. Dia manusia, dia kawin, dia menikah. itu bukan Tuhan. Siapa bilang Nabi Muhammad Tuhan? Jangan gila dong. Udah Yesus Tuhan, kau mau Tuhankan lagi nabiku? Ada-ada aja kau ini. Kok Nabi Muhammad Tuhan? Ada. Emang Kristen anak orang dituhankan? Jangan gitu dong. Jadi gimana Tuhan Anda? Mimpi basah atau gimana? Nggak apa-apa, Bang. Itu tetap Tuhan saya gitu, Bang. Ya iya silakan. Anda kan saya tidak larang menuhan. Cuman saya bertanya, ketika Nabi kami Anda katakan kawin, saya balik nanya, Yesus melampiaskan syahwatnya melalui apa? Dia kan laki-laki normal katamu.
Ternyata ya emang benar kata orang, nggak ada benarnya gitu ngomong sama Bang Juma, nggak ada ilmunya. Ilmunya cuma ngomonginnya nggak benar. Memang susah Bang, susah. Orang Kristen yang disuapin doktrin dan dogma kebodohan berhadapan dengan saya manusia yang berdata. Susah itu. Ya, itu Islam aja yang benar ya Bang ya. Oh pasti itu udah pasti itu, nggak bisa tidak. Itu Ya, mutlak. makanya pesan saya mah beragama aja yang benar Bang, sesuai ajaran Islam gitu. Iya pasti dong, pastilah pasti. Beragama Yakin gitu di Islam diajarin kayak gini gitu. lah. Kenapa setelah Anda keok Anda begini? Tadi bagus. Bang. Lalu apa? Saya mikirnya nggak ada gunanya gitu ngebahas. Lah terus gitu. kenapa Anda berpanjang ria dari tadi kalau Anda sudah kalah begini? Tuhan entah Saya kenapa. nanya Bang, dari awal juga kan saya nanya. Iya, Anda putus asa setelah Anda tidak bisa menemukan celah untuk mengalahkan kemudian kebenaran. Anda putus asa. Saya bukan mengeluarkan yang saya tahu, saya nanya ke abang yang abang tahu gitu tadi. Iya kan saya sudah menjawab semuanya dan saya kasih datanya juga. Ya udah benar Bang. Nah, udahlah. Kalau memang itu pengetahuan abang nggak apa-apa, makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Oke, saya turun ya Bang ya. Oke, saudaraku, salam sehat. Jangan lupa mimpi basah. Kenapanya jadinya saya yang disalahin? Agamamu tidak bisa menolongmu. Di hadapan pendeta pastor jago memang. Di hadapan umat Islam mana bisa kalian bernapas? Ya nggak bisa lah, orang Islam itu berdata, Islam berlogika, Islam itu berakal. Datang agamamu, ya gimana? Memang sudah begitu potongannya dari sana. Saya nggak tahu. Ya. Halo. 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 Katolik Protestan. Hindu. Islam Bang. Oke, thank you. Udah tengah malam loh ini. Yang naik Islam pula yang naik. Yuliati, apakah orang tuamu sudah siap menunggu aku hadir? Oh Yuliati. Shalom. Iya, salam. Buka kamera. Silakan. Oh, nggak jadi. Ya, maksud saya Yulianto, ya, teman saya yang kemarin ada, dia pernah nelpon saya, bapaknya nunggu ke rumah, katanya mau petik cengkeh, namanya Yulianto. Nggak jadi yang tadi. Cabut kembali, aku cabut beneran sumpah. Ini gara-gara kamu nih, kamu datang dari tadi sih ngomong gitu loh. Ini semangat malam Ibu Yuli, apa kabar? Iya. Ibu sehat? Amin, amin, puji Tuhan. Tuhan yang mana yang dipuji nih? Kan ada 3. Tuhannya ada 1. Pak, Ya, itu ada katanya puji Tuhan. Tuhan yang mana yang dipuji Ibu?
ada bapak, ada anak. Punya satu Tuhan loh. A- Tuhannya ada 3. Kerasa tuh. Yang mana yang satu? Ada bapak, ada anak, ada ibu, ada tante, ada paman. Satu nusa, satu bangsa. Oh, satu kesatuan. Berarti tim sepak bola gitu ya, Bu ya? Tim sepak bola atau apa ini? Satu kesatuan. Maksudnya ada gawang, ada penyerang, ada backnya atau pelatihnya ada juga. Ibu Yuliati, jangan tinggalkan aku, napa? Ya. Ayo. Apa yang mau dibahas, Ibu? Silakan. Enggak, tuh dari tadi kok nyimak aja dari tadi tuh. Oh gitu, Ibu. Iya. Ibu waktu muda pasti cantik. Sekarang aja masih. Enggak. Tanya aja Bapak kalau nggak percaya. Coba tanya Bapak. Pak, Enggak punya bapak. itu suaminya? Suamiku ada di Ambon, suamiku orang Ambon. Aku terlahir sebagai orang Kristen, itu dilahirkan oleh orang Ambon. Oh gitu. Ya, cuman dialeknya kayak ini, kayak orang apa? Orang Papua dialeknya. Sayang, orang Ambon. Oh Ambon. Oh siap. Iya Ibu. Apa motivasi Ibu naik ke sini? Cari sesajen atau apa? Kita bukan membandingkan, tapi senang aja mendengar apa ya? Bukan kita membanding-bandingkan lah, tapi kita itu senang bahas begitu tuh senang. Alhamdulillah. Ya, ajaran kita buat lebih mendalami, lebih percaya lah. Tuh. Oh siap. Ibu masih sering ke gereja berarti ya? Tiap hari, tiap. Aku kegiatan gereja aktif. Oh. Dari persekutuan, dari ya pokoknya semua kegiatan tak ikuti. Nah, yang dituhankan di gereja siapa Ibu? Yesus. Nah, itu kan berarti dia bukan manusia Bang Ibu ya? Ya manusia, tapi kan bukan, itu kan dari roh. Bukan manusia asli. Ya manusia. Manusia asli atau manusia setengah manusia atau setengah palsu atau gimana? Manusia asli. Manusia. Berarti ibu penyembah manusia? Ya enggak lah, itu kan dia manusia tapi menyerupai. Tadi bilangnya manusia asli, sekarang enggak nyembah manusia atau bobo. Lah ini, aduh gimana toh? Kalau abang sendiri gimana? Tunggu dulu Ibu, ora edan kan? Saya kan bukan mau membahas, tapi aku mau lebih tahu dari yang mana itu gimana. Tadi Ibu, susah Ibu untuk membahas Islam itu susah. Kalau membahas Islam itu masih dengan modal kepercayaan lama itu sulit. Lawang Ibu mengatakan di gereja nyembah Yesus. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah Ibu nyembah manusia? Ya enggak toh. Enggak lah, itu dari Roh Kudus kok. Yesus manusia apa bukan? Dia manusia. Apakah Ibu nyembah manusia? Ibu nyembah manusia. Ibu nyembah manusia, Ibu. Nyembah manusia. Bu. Ibu. Iya manusia toh. Di gereja nyembah siapa? Nyembah Yesus. Ibu nyembah manusia? Ya bukan. Tapi nyembah Yesus? Lah iya. Yesus manusia? Ya iya. Ibu nyembah manusia? Enggak. Tapi nyembah Yesus? Iya. Yesus manusia? Ya iya dong. Ibu nyembah manusia? Enggak.
Ibu nyembah Yesus? Iya. Yesus manusia? Iya. Asli manusia? Iya, asli. Ibu nyembah Yesus? Iya. Ibu nyembah manusia? Enggak. Wele. Masolang generasi. Hancur anak-anak kecil dikasih gitu, hancur anak-anak kecil diajarin kayak gitu, hancur masa depannya.